Bapak, Ibu, dan saudara warga Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, Kediri. Demikian juga Bapak, Ibu, pengguna channel YouTube Multimedia GKJ Jemaat Kediri. Selamat bertemu dalam peribadahan Minggu saat ini. Salam sehat. Hormat kasih kami segenap Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Kediri untuk seluruh keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara. Ibadah Minggu saat ini masih kita lakukan secara virtual. Demikian juga untuk pelaksanaan perjamuan kudus pembangunan GKJW. Disampaikan terima kasih kepada segenap sahabat sepelayanan para anggota Majelis Jemaat, pengurus Kopantan, Cajem, dan KRW yang terus bersemangat di dalam melayankan tugas-tugasnya, khususnya untuk distribusi materi persiapan perjamuan kudus untuk para domba tebusannya. Juga penghimpunan persembahan yang bukan hanya merupakan ekspresi syukur, melainkan juga wujud tanggung jawab atas ketersediaan sarana pelayanan dan panggilan gereja. Pelayanan ibadah saat ini Minggu 8 Agustus tahun 2021 oleh Pendeta Kurniawan. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita memuji kemuliaan namanya melalui nyanyian Kidung Baru nomor 10, kita pujikan bait yang pertama. Saudara-saudaraku milik Tuhan, ibadat saat ini istimewa karena di dalamnya ada pelayanan sakramen perjamuan kudus. Pelayanan sakral yang mengandung arti dan penghayatan akan kematian penebusan Yesus Kristus, bahwa Ia Sang Domba Paskah telah berkorban diri. Mari, dengan nikmat kembali kita peringati, rasakan dan hayati. Anggur dan roti tidak beragi yang melambangkan kemurnian dan kesuciannya. Jangan lakukan dengan roti yang mengandung ragi lama, yakni
kejahatan dan dosa. Kita mengambil saat teduh. Bahwa hidup dan kehidupan kami terjadi karena anugerah dan kemurahan Allah yang Maha Suci. Kesucian yang dipancarkan dan dianugerahkan melalui karya agung Golgota. Kami umat berdosa dibukakan surga dan kepada Allah yang sedemikian mengasihi, saat ini kami datang berbakti. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Peribadahan yang kita kerjakan bersama, firman Tuhan berada di kitab Yesaya pasal yang ke-25 ayat 7, 8 dan 9. Demikian tema peribadatan. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Amin. Saudara-saudara jemaat dimanapun berada, kehidupan tidak hanya menjanjikan situasi dan suasana yang nyaman. Ada kalanya ketidaknyamanan, ketidaksukacitaan hadir dan menjadi bagian pengalaman hidup umat Tuhan. Demikian pula arak-arakan gereja, sebagaimana pengalaman Gereja Kristen Jayawetan di tahun 1946 yang nyaris terkoyak-koyak karena berbagai kepentingan dan keberadaan lingkungannya. Bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang membiarkan umat menghadapi persoalan hidup dan berjuang sendiri. Allah yang terus ada dan menawarkan kehadirannya. Allah yang mengulurkan tangan sebagaimana kesaksian Yesaya atas Israel, kesaksian Gereja Kristen Jayawetan, dan tentu biarlah menjadi kesaksian saya dan saudara bahkan seluruh bangsa dikala menghadapi pandemi saat ini. Allah pasti akan memulihkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas pemenuhan berbagai hal yang menjadi sarana hidup kami.
Kami bersyukur bahwa Engkau sajalah sumbernya. Terima kasih atas peribadatan yang kembali dapat kami lakukan di tengah pergulatan hidup kami masing-masing yang nyaris kesemuanya sama. Kami sedang diliputi oleh pandemi. Kepada Tuhan kami arahkan penyembahan dan memohon berkat yang memulihkan, yang kembali menyegarkan semangat kami. Oh Tuhan, kami beribadah dalam kemanusiaan, sehingga kuasa Roh Kudus sendiri yang kami minta untuk bekerja atas kami, atas semuanya, baik yang menyiapkan tuntunan maupun yang beribadah di tempat masing-masing. Ya, Engkau yang menilik dan sekaligus menyucikan ruang hati, ruang penyembahan diri. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara kembali diundang untuk berdiri. Adalah hal yang melegakan apabila kembali kita dimampukan untuk mengakui keberdosaan dan sekaligus kesediaan Allah yang Maha Suci untuk disoani, didatangi. Allah memberikan pengampunan dan menyampaikan pesan firman demikian. Surat Roma pasal 6 ayat 12 sampai dengan 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Ya, kesucian yang kita dapati bukan karena jerih lelah dan kemampuan saudara-saudara dan saya. Sehingga keselamatan yang kelak pasti menjadi bagian kita. Juga bukan karena usaha-usaha kita, tidak akan pernah bisa. Melainkan hanya satu jawaban, karena kasih karunia. 355 bagian yang pertama. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang.
Disilahkan duduk kembali, kita akan diajak berdoa dan membaca bagian Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 dan dilanjutkan ayat 48 sampai 51. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Kurniawan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu memimpin dan memberkatinya. Buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-35, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-48 sampai dengan 51. Demikian firman Tuhan. Roti hidup. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin." Pembacaan akan diulang ayat 50 bagian A, 51 bagian A. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Demikian bagian firman yang kita terima. Berbahagialah kita semua yang senantiasa setia, membaca mendengar, terlebih berbahagia yang berupaya, agar hidup yang dijalani seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Amin. Sengaja saya membawa bunga. Jenis bunga ini adalah bunga kelompoknya Aglaonema yang beberapa bulan terakhir ini sempat ngetren di pasaran. Dan begitulah sebetulnya suasana pasar, di mana kepenatan timbul. Di situ pula sebetulnya pelarian, dan itu dimanfaatkan oleh para broker-broker. Penat perkara apa begitu, usumnya burung, usumnya bunga, usumnya jangkrik, dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya tidak bercerita tentang pasar, tapi lebih bercerita tentang kedalaman dari keberadaan bunga Aglaonema ini.
Kali ini jenisnya atau varian dari spesies ini tidak begitu penting. Yang terpenting, saya hanya matur bahwa keberadaan bunga ini artinya ia hidup karena ditopang oleh sarana hidupnya yang menjadi syarat tumbuhnya. Sarananya apa? Tentu sinar matahari. Karena sinar matahari menjadi bagian yang penting dalam proses namanya fotosintesa yang terjadi di daun, mengolah makanan. Sinar matahari itu sarananya. Apakah itu saja? Tentu tidak. Ia juga membutuhkan udara, karena ia punya stomata, mulut daun untuk bernafas. Hanya bedanya dengan manusia, kalau manusia siang dia melepas karbon, menghirup oksigen, kalau tanaman menghirup karbon, melepas oksigen kalau siang, malam sebaliknya. Sehingga dalam rumah kalau banyak tanaman, kalau malam itu tidak baik. Udara itu sarana hidupnya. Tentu bukan hanya sinar matahari dan udara, melainkan juga air dan makanan yang kita kenali dengan unsur hara, baik mikro maupun makro. Yang makro ya kelompoknya nitrogen, fosfor. Yang mikro ya kelompoknya Fe, besi, kalium, dan lain-lain. Ketersediaan baik air maupun hara berada di tanah. Jadi unsur hara, air menjadi sarana. Pertanyaannya, sarana hidup atau syarat tumbuh tanaman tadi yang kita contohkan, sinar matahari, udara, unsur hara, air. Apakah ada begitu saja? Tentu tidak. Meski ada sumbernya. Sinar matahari ada karena ada matahari. Tidak mungkin sinar matahari dari hujan, itu tidak mungkin. Sinar matahari ada untuk fotosintesis karena memang ada sumbernya, yakni matahari. Udara ada juga karena ada sumbernya. Sumbernya apa? Sumbernya adalah alam semesta ini. Yang karena gravitasi, karena tekanan, menjadikan angin mengalir. Lah itu yang disebut udara. Ada sumbernya. Demikian pula yang namanya hara, hara tanaman, maupun air. Ia tidak terjadi dan ada begitu saja, tidak tersedia begitu saja, tetapi ada sumbernya. Apa itu? Tanah yang menjadi media tumbuh tanaman ini. Nah, kita bisa perso antara sarana dan sumber. Sama-sama penting. Tetapi sarana tidak akan pernah ada kalau tidak ada sumber yang memunculkannya. Pun pula ibu bapak dan jemaat, hidup manusia. Pertanyaannya bagi kita, sejatinya apa yang kita cari dalam hidup ini? Sumber kehidupan atau sarana kehidupan? Pertanyaan ini patut terus kita renungkan, walaupun tidak harus kita jawab. Ya, sarana hidup manusia, yakni makan, minum,
Uang itu sarana hidup, tanpa itu manusia tidak hidup. Tetapi mereka semua, baik uang, makanan, minuman, kekuatan, sama dengan sinar matahari, tidak terjadi begitu saja. Ada sumbernya, ada asalnya, ada yang memproduksinya, tanda kutip. Siapa itu? Yakni Tuhan. Nah, acap kali ibu bapak dan saudara-saudara, dalam praktek begitu banyak, termasuk mungkin saya dan juga panjenengan semua, yang karena ritme hidup, tanpa sadar mengarahkan hidup dan seluruh perhatian, pikiran, kekuatan, dan bahkan hati untuk pemenuhan sarana saja. Dan memang sarana bukan persoalan yang remeh. Tetapi untuk diketahui apabila seseorang terlampau asik dan masyuk pada pencarian, penghimpunan yang namanya sarana, atau demi sarana hidup, banyak orang yang berupaya untuk melakukan segala sesuatu asal mendapat. Dan pada titik inilah seseorang kehilangan, aspek kemanusiaannya. Ya, karena manusia itu satu-satunya ciptaan yang mulia. Punya potensi mengenali penciptanya, yakni Allah yang menjadi sumber hidupnya. Lah, dikala sang sumber dilupakan, sarana dikejar, seseorang sebenarnya tanpa sadar berlari kencang, lupa dengan start dan finishnya. Maka tidak salah terjadi banyak kejahatan, kericuhan, bahkan kepura-puraan bertuhan. Karena apa? Semuanya diarahkan pada yang fisik, yang finansial, yang hormat, yang kekuasaan, dan lain-lain, lupa dengan sumber dasar, yakni Tuhan yang memberikannya. Nah, firman Tuhan yang kita terima adalah sabda Tuhan Yesus. Akulah roti hidup. Bukan akulah roti, tapi akulah roti hidup. Roti yang menjadikan hidup, roti yang mengantarkan seseorang menyadari hidupnya. Itu yang dimaksud. Konteks teks ini disampaikan kepada orang Yahudi yang memang makanan pokoknya roti, tidak sama dengan kita beras. Mereka nasi. Artinya Yesus berpesan, jangan sampai hanya karena ingin kelangsungan hidup terjaga, bahkan tercukupi, bahkan sampai tertimbunkan untuk bekal, menjadikan seseorang lupa akan hakikat berada, dia ada karena dihidupi, dan yang menghidupi adalah sang sumber, yakni hidup. Sehingga yang ia sampaikan, akulah roti hidup. Bukan roti yang memenuhkan hidup saja, tetapi roti yang menjadikan keberadaan hidup. Nah, ibu bapak dan jemaat yang terkasih, dalam teks ini Tuhan Yesus juga menyitir
apa yang dipahami bangsa Israel kala itu, dengan kenangan mereka lama bersama dengan Musa saat mereka diantari mana oleh Allah. Mana yang dikirim oleh Allah mengenyangkan perut mereka. Tetapi roti yang dari Allah tidak sampai membuat Israel mengenali siapa yang mengantar dan memberinya. Nah, Allah dalam Yesus datang konkret. Akulah roti hidup. Dan apa yang didhawuhke ini tidak sekadar hanya sabda, melainkan konkret. Akulah roti hidup. Dan ialah dagingku, tanda kutip. Artinya bahwa seseorang yang menerima roti tidak hanya perkara kenyang dan bisa melangsungkan hidup, melainkan ia tidak kehilangan hidupnya. Dan janji ini benar. Sebab pesan penebusan bukan ia yang disalib dan hilang, melainkan ia yang disalib tercabik-cabik tubuhnya. Ia pula yang akhirnya mengalahkan kematian dan bangkit, dan itulah janjinya. Seringkali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keinginan raga membuat seseorang atau kelompok orang silau, bahkan pangkling dengan sumber hidupnya, termasuk pengalaman yang dialami Gereja Kristen Jayawetan. Di minggu pertama bulan Agustus tahun 1946, di antara akhir-akhir masa kependudukan Jepang, juga kemerdekaan negara, juga agresi Belanda, menjadikan orang pangkling dengan sumber keselamatannya, dikala mereka sedang sibuk mencari selamat. Firman ini pula mengingatkan saya dan saudara saat ini. Hidup dengan pemenuhannya amatlah penting. Termasuk bukan hanya perkara makanan, minuman, melainkan juga kesehatan. Semuanya penting, tidak ada yang tidak butuh. Tetapi satu hal, dalam kekalutan mungkin, dalam kepanikan dimungkinkan, dalam ketakutan sangat mungkin, melalui perjamuan kita diingatkan bahwa hidup dan kehidupan kita selamanya telah ditanggung oleh Sang Roti hidup. Sehingga walaupun Tuhan hingga saat mengizinkan kita semua berada di tengah pergulatan untuk eksistensi melanjutkan hidup, Ia Sang Sumber tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Tuhan memberkati, menuntun saya dan saudara berupaya keras memenuhkan kebutuhan dan sarana juang. Ia Sang Sumber tidak akan pernah kekeringan dalam memberikan yang terbaik. Amin. Mari kita berikrar pengakuan dan perjamuan kudus, sakramen yang kita kerjakan tidak akan pernah ada dan terjadi tanpa peristiwa kasih Allah yang menyelamatkan, dan itulah bagian dari syahadat yang kita imani. Jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan seluruh umat Tuhan, baiklah sebelum kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus, marilah terlebih dahulu kita perhatikan yang menjadi dasar tujuan dan kesucian perjamuan. Dasar perjamuan yakni bahwa sejak manusia jatuh dosa, peristiwa Firdaus, Allah lah yang berinisiatif menyelamatkannya, bukan Adam Hawa. Dan begitu seterusnya sejarah keselamatan. Bukan manusia yang berbalik, tetapi justru Allah yang dicederai hatinya, berulang kali berupaya memanggil dan menyelamatkan ulang manusia. Dan puncaknya adalah Ia yang hadir melalui karya surgawi, karya ilahi, yakni Yesus Kristus Tuhan. Tujuan perjamuan bahwa Ia hadir dalam diri Kristus bukanlah peragaan kuasa, bukan. Melainkan justru peragaan Allah yang amat mengasihi, sehingga Ia yang tak terbatas menjadi terbatas. Ia yang abadi, suci, berkenan menjadi dosa yang tak terperi. Dan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, yang harusnya di kedalaman maut neraka, Ia pun harus mati, amat terhina. Artinya tujuan Allah dengan kematiannya disalib, Ia mendamaikan kembali Allah yang Maha Suci dengan manusia berdosa yang mendengar panggilannya. Penebusan adalah panggilan bagi yang berdosa. Peristiwa salib, peristiwa historis. Di awal-awal abad pertama, tubuhnya tercabik-cabik, darahnya tercucur. Artinya melalui kematiannya, keselamatan yang dilakukan karena penebusan Allah dinyatakan. Panggilan ini akan terus hidup pada diri umat tebusannya. Sehingga melalui kematiannya diperagakanlah sebagaimana yang Ia sabdakan. Tubuhnya adalah gambaran roti. Darahnya adalah simbolis sakral anggur. Saat ini tersedia dan kembali tersaji peraga kudus sakramen perjamuan. Artinya untuk yang kesekian kali, senyampang hidup masih Tuhan berikan tawaran kembali dan keselamatan dari Sang Sumber. Kembali Ia nyatakan. Kesucian perjamuan. Bahwa inisiator dan pelaksana penebusan adalah Allah sendiri.
Ia yang maha suci. Sehingga perjamuan kudus yang diundangkan bagi yang berdosa, berangkat yang paling dasar, yakni sebuah pengakuan. Apakah kita suci? Tentu tidak. Sehingga siapapun yang hendak menerima perjamuan kudus diberi kesempatan untuk menguji hati masing-masing dengan jujur. Sudah deh, tidak ada seorang pun yang bisa tahu hari esok. Senyampang masih ada kesempatan untuk menghirup nafas yang mengartikan saya dan saudara masih menerima hidup. Mari kita akui dengan jujur. Betapa berdosanya hidup saya dan saudara setiap hari, setiap saat terhadap Tuhan. Pun pula, panggilan Tuhan melalui relasi bersama. Sebab perjamuan kudus kita lakukan komunal. Bagaimana hubungan hidup saya dan saudara dengan sesama. Dan sungguh tidak perlu jauh-jauh orangnya. Bagaimana hidup keseharian saya dan saudara di tengah keluarga yang sekarang ada bersama beribadah. Hormat, kejujuran, kasih sayang, kesungguhan, sudahkah kita peragakan atau malah sebaliknya? Diberi kesempatan pribadi untuk berdoa dalam hati, mari semuanya kita akui dan pelayan Tuhan akan melanjutkan doa saudara. Mari kita mengambil saat khusus berdoa. Tuhan, inilah kami, para orang tua yang berada di tengah anak-anaknya. Suami bersama istrinya dan sebaliknya. Juga mungkin kami sendiri, sebab mereka jauh ataupun mereka sudah tidak bersama dengan kami. Dan inilah sejatinya kenyataan hidup yang Tuhan izinkan menjadi pengalaman kami. Inilah kami siapa saja yang hendak datang menerima pembaharuan iman, menyampaikan pertobatan, memohon pengampunan, dan hidup yang tidak tahu kapan berakhir. Kami tetap percaya surga terbuka. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa. Sebab seringkali kami bertuhan, bahkan mendalami tentang Tuhan dan kehendak-Nya. Tetapi karena berbagai hal menyangkut sarana dan fisik dan lahiriah kami, menjadikan kami menggadaikan kasih, kemahatauan, kemahamendengaran dari Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Demikian pula bahwa kami hidup dan ada berangkat dari keluarga. Keluarga orang tua kami ataupun keluarga kami. Yang mengartikan bahwa kami hidup Tuhan hidupi meski berada di tengah manusia lain.
baik keluarga terdekat sebagai sarana dan tempat belajar hidup, terlebih juga keluarga dan orang-orang lain di luar yang mengharuskan kami menghormati, mengasihi mereka sebagaimana kami mengasihi diri sendiri. Seturut dengan pengajaran Tuhan yang berkorban untuk yang lain. Namun sebaliknya, betapa keangkuhan, kesombongan, kekhawatiran malah membutakan kami untuk mengasihi mereka. Ya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Inilah waktu yang paling baik. Bersama-sama kami menaikkan pengakuan dan memohon pengampunan. Hidup ini sebenarnya amat lemah bagi kami. Biarlah kekuatan berpengharapan karena pemurnian menjadikan kami hidup lebih baik dan lebih berani. Terpujilah Engkau Allah kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit dan kembali berdiri. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Ia yang tahu benar apa yang tampak maupun tidak tampak dalam hidup saya dan saudara. Ia mengerti saya dan saudara cacat dan kotor. Tetapi Ia yang penuh kasih, yang senantiasa sediakan pengampunan selagi ada pengakuan. Firman Tuhan demikian, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Disilahkan duduk kembali, mari kita bersiap untuk menerima perjamuan Tuhan. 83 Kidung Ria. Aku jadi roti yang
Saudara-saudara umat Tuhan, bahwa pada malam hari menjelang kematiannya, Tuhan Yesus melakukan perjamuan dengan para murid. Ia mengambil roti, mengucap berkat. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Lakukan dan perbuatlah, bahwa setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan kematianku dan pengharapan kedatanganku. Terimalah, bagikanlah saudara-saudaramu, saudaraku. Terimalah, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Lakukan dan perbuatlah, sebab setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan kematianku dan pengharapan kedatanganku. Terimalah. Bilih dalu ngrintenaken sedanipun, Gusti Yesus ngawontenaken pambujanan kalian para sekabat. Kala semanten panjenenganipun mundhut roti, dawuh pambagi berkah. Lah iki sariran ingsun kang wis tinugel-tugel karana sira, murih apuraning dosanira. Saben-saben kowe ngalami, lah iku gawean pangeling-eling marang sedan ingsun lan panganti-anti marang rawuh ingsun. Malam menjelang kematiannya, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan dengan para murid. Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Terimalah, lakukan dan perbuatlah, sebab setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan kematianku dan pengharapan kedatanganku. Terimalah. Terimalah dan makanlah. Setelah berbagi, Tuhan Yesus mengambil cawan. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang telah tertumpah karena kamu
demi pengampunan dosamu. Lakukan dan perbuatlah, sebab setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan kematianku dan pengharapan kedatanganku. Terimalah, bagikanlah saudara-saudaramu, saudaraku. Terimalah. Sak sampunipun berbagi, panjenenganipun mundhut tuwung. Paring dawuh, lah iki tuwunging prajanjian anyar, kang kaecap kalawan getihku, kang wis katumpahke murih apuraning dosaning ingsun, dosanira. Saben-saben kowe ngalami lah iku gawean pangeling-eling marang sedan ingsun lan panganti-anti marang rawuh ingsun. Padha tampanana, padha tampanana iku getihku kang wis kawutahake karana sira, murih apuraning dosanira. Saben-saben kowe ngalami iku gawean pangeling-eling marang sedan ingsun lan panganti-anti marang rawuh ingsun. Malam menjelang kematiannya, Tuhan Yesus melakukan perjamuan dengan para murid. Pun pula kita umat yang ditebusnya. Setelah berbagi, mengambil cawan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tertumpah karena kamu demi pengampunan dosamu. Terimalah, lakukan dan perbuatlah sebab setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku. Terimalah, terimalah dan minumlah. Hidup kita akan terus melaju entah kapan. Kita lanjutkan hidup dan panggilan. Kita cukupkan sarana dukungnya tanpa melupakan sang sumber hidupnya. Kita mundur dari meja perjamuan Tuhan
Firman Tuhan demikian, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berkat hidup kekal ada pada kita semua. Amin. Kita lakukan penghimpunan persembahan. Berikan terima kasih kepada seluruh pribadi dan keluarga. Terima kasih juga kepada para pengurus, baik pepantan, calon jemaat maupun KRW, di tengah-tengah PPKM, berupaya tetap menjalankan tugas dengan tanpa abai kehati-hatian dan kewaspadaan. Berkat Tuhan ada pada kita semuanya. Ya, Ia yang berkarya sempurna melalui Golgota, dan itulah karya terbesar sepanjang masa. Karya terbesar, kita himpun persembahan.
kita bersyafaat. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dan kami semua dapat melakukan ibadah. Terlebih kembali menyegarkan ulang iman dan pengharapan melalui peraga sakral perjamuan. Diberkatilah kami semua oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati persembahan yang kami wujudi, baik berupa talenta, uang, tenaga, pikiran, bahkan waktu hidup adalah persembahan kami kepadamu. Terima kasih. Bapa di surga, dikala keseimbangan terganggu, baik ekosistem alam luas maupun alam kecil, yakni antara pikiran, tubuh, dan iman, maka pasti ada hal-hal yang akan menimpa dan menjadi bagian pergumulan umat. Pandemi salah satunya. Kami doakan seluruh dunia, kami doakan bangsa kami doakan gereja kami doakan siapa saja yang merasakan dampak luar biasa, sebab COVID-19 sudah bukan hanya perkara kesehatan, melainkan menjadi pemicu akselerasi dari krisis multidimensi, baik ekonomi, stabilitas, maupun juga menyangkut iman. Dipulihkanlah bangsa kami, dikuatkanlah setiap pribadi anak-anak Tuhan. Apapun yang terjadi pasti, walaupun mengguncang, tidak akan memisahkan keberadaan kasih karunia dengan hidup dan pengharapan kami. Kami akan mengakhiri, kami lanjutkan hidup, mendoakan secara khusus Presiden Jokowi dan pemerintahannya dalam menyikapi rem darurat yang kembali besok akan diumumkan sebagai pijakan. Kiranya hal yang tepat yang pada akhirnya menjadi jawaban. Inilah kami yang mengakhiri ibadah, mengakhiri syafaat. Sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Disilahkan berdiri. Biarpun gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah hilang dari saya dan saudara miliknya. Bergoyang, tapi kasih setia
akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Allah Bapa di surga, sumber berkat dan hidup, memberkati, menguatkan hidup kita semuanya. Kristus Yesus, ialah sang sumber, sumber pengharapan, sumber hidup, sumber keselamatan yang tak terbatas waktu. Meneguhkan iman, Allah Roh Kudus sang terang, menerangi setiap langkah juang dan mencukupkan segala kebutuhan, melengkapi damai sejahtera atas diri kita masing-masing, atas keluarga kita masing-masing, atas gereja, bahkan negara kesatuan Republik Indonesia, Indonesia Raya pulih pada saatnya. Amin. Doa kami.
Kita mengambil saat. Saat teduh cukup. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah sudah selesai. Satu sukacita bagi kita sekalian yang sudah disegarkan dan dikuatkan kembali oleh Tuhan melalui pelayanan perjamuan kudus saat ini. Selamat hari Minggu, gereja akan terus hidup, tumbuh, berkembang, selalu ada. Perubahan zaman terjadi senantiasa. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, Ia ingin tetap panggil. Gereja terus mengajak kepada seluruh warga jemaat untuk tetap setia menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat selalu pakai masker, rajin cuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer, jaga jarak dan hindari kerumunan. Itulah bentuk upaya aktif kita di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 biar segera berakhir. Salam sehat, tangguh dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.